Halo semua, selamat datang di Intermezzo. Kali ini gue bawa cerita dari sahabat gue yang tinggal di Pacitan. Kisah ini terjadi pada tahun 1991. Jadi teman gue itu pada saat itu masih SD. Gue cerita dari sudut pandang gue sebagai teman gue gitu ya. Jadi biar ceritainnya enak. Cerita ini berasal dari seorang saksi yang mengalami kejadian itu secara langsung. Dan memang kejadian ini sempat heboh di Cilacap, sempat istilahnya viral ya, pada tahun 1991. Ketika itu gue tinggal bersama orang tua gue di rumah dinas yang letaknya di samping kantor pos di kota Cilacap. Jadi kedua orang tua gue ini kerja di PT Pos Indonesia. Rumah dinas orang tua gue ini bisa dibilang rumah baru, kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah gua itu terdapat sebuah rumah dinas dari kepala kantor pos itu. Rumahnya itu cukup besar dengan arsitektur gaya khas Belanda ya, zaman dulu kan, wah kokoh-kokoh gede-gede gitu. Rumah itu dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah itu klasik banget, benar-benar masih terlihat original tanpa ada perubahan apapun. Baik dari bentuk awal rumah itu dibangun sampai pagar besinya itu semua masih original. Hanya bagian kamar mandi dan ruang dapur yang diperlebar. Dan di bagian belakang rumah itu terdapat sebuah halaman luas dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun gua nggak pernah tahu itu pohon jenis apa, namanya apa. Tapi yang pasti pohon itu cukup gede dan daunnya sangat rimbun. Konon rumah itu dulunya ditinggali oleh seorang petinggi militer Belanda, nggak tahu siapa namanya dan pangkatnya juga masih tanda tanya. Dan di rumah itu petinggi Belanda itu tinggal bersama seorang istri dan anak perempuannya yang berumur 7 tahun. Pada suatu hari Senin, kepala kantor pos yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya itu pergi ke luar kota karena ada urusan keluarga di Bandung. Dan katanya beliau akan pergi selama 4 hari. Selama di luar kota, dia meminta bantuan kepada 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar rumahnya dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya ini di luar kota. Pada malam pertama kedua orang cleaning service itu nginep di rumah Pak Jaya. Mereka sedang tidur yang posisinya dekat dengan dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu. Sekitar pukul 2 pagi, salah seorang di antara mereka tiba-tiba terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Jadi ada suara. Kemudian secara setengah sadar, dia coba cari tahu ya dari mana asal suara tersebut. Dia berjalan mencari suara itu yang ternyata sepertinya berasal dari ruang tamu. Sesampainya dia di ruang tamu, dia melongok. Ternyata di ruang tamu ada seseorang yang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Orang ini pun kaget bukan main hingga dia pun berlari dan berusaha membangunkan temannya. Tapi semua badan itu rasanya kaku. Bahkan untuk teriak aja dirinya itu nggak sanggup, guys. Jadi kayak yang gitu ya, kayak yang kesirep kali ya. Kemudian tahu-tahu entah apa yang terjadi, dia tiba-tiba sudah merasa seperti terbangun dari tidurnya dan waktu sudah menjelang pagi hari. Pada malam berikutnya, sekitar jam 8 malam, mereka berdua ini masih asik ngobrol ya di teras rumah, masih ngopi-ngopi. Lagi mereka ini asik-asik ngobrol, tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola. Nggak tahu dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu pun mencoba untuk mencari sumber dari suara biola itu. Tapi selama mereka mencari, suara itu semakin mengecil dan kemudian suara itu pun menghilang. Karena mereka mulai merinding dan merasa ketakutan, mereka akhirnya memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah dan langsung tidur. Waktu berlalu sampai jam 11 malam. Tiba-tiba suara biola itu kembali muncul. Dan kali ini suaranya semakin lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut berada dari dalam tembok
di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya itu tepat berada di belakang rumah dekat pohon besar itu. Kedua orang itu karena sudah merasa takut, mereka nggak berani untuk mendekati sumber suara, hingga mereka memutuskan akan mencari tahu pada pagi harinya. Kemudian di pagi harinya, kedua cleaning service yang sangat penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tidak terpakai. Jadi itu adalah tembok yang dicurigai dari mana suara biola itu berasal. Dan mereka pun kemudian dikagetkan dengan ditemukannya sebuah biola kuno dalam keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Mereka sangat bingung dan penasaran, kok bisa ada biola di dalam tembok? Dengan penuh tanda tanya, mereka pikir, wah mending kita tanyain aja deh ke kepala kantor pos, siapa tahu beliau tahu tentang biola ini. Hari ketiga di rumah itu, pada malam hari sekitar pukul 11 malam, kedua orang ini tiba-tiba terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Dalam keadaan yang masih setengah sadar karena baru terbangun dari tidurnya, mereka mencoba untuk menerka suara itu berasal dari mana. Dalam keadaan yang mereka masih kebingungan, tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari arah kamar tidur utama. Sosok itu mengeluarkan suara, guys. Vio, Vio, Vio. Dengan rasa ketakutan yang sangat luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba untuk lari. Tapi kaki mereka rasanya nggak dapat digerakkan sama sekali. Mulut mereka juga kaku, mereka nggak bisa teriak. Keduanya akhirnya hanya bisa berdoa. Tiba-tiba mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor pos bersama keluarganya yang baru datang dari Bandung. Lalu kedua orang ini langsung berlari menuju kepala kantor pos itu dan sambil tergagap-gagap mereka menceritakan apa saja yang mereka alami di rumah itu. Kepala kantor pos ini setengah tidak percaya ya, setengah kaget juga gitu melihat anak buahnya seperti itu. Tapi kepala kantor pos ini melanjutinya dengan menanyakan hal ini kepada para sesepuh yang berada di daerah itu. Ternyata menurut para sesepuh, rumah ini pada masa lalunya telah menyimpan satu rahasia yang gelap. Pada tahun 1930-an, rumah itu dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan yang bernama Elin Rosalie. Anak perempuannya yang bernama Elin ini memang dikenal seorang anak yang suka dengan seni, terutama dia suka bermain biola. Kalau ada acara jamuan dengan para perangkat desa misalnya, biasanya Elin ini suka unjuk kebolehan di depan para tamu. Elin adalah seorang anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Konon pada pertengahan tahun 1930-an, tepatnya pukul 8 malam, tanpa disangka-sangka telah terjadi peristiwa berdarah di rumah itu. Terjadilah sebuah perampokan yang dilakukan oleh beberapa kelompok orang. Mereka semua menggunakan tutup muka dan menyasar rumah petinggi Belanda itu. Pertama adalah 4 orang penjaga rumah Belanda itu dengan sadis mereka bantai menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah itu langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia sembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan. Tempat itu adalah sebuah ruangan yang khusus tersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah dia merasa bahwa anaknya ini sudah aman, lalu sang istri pun kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok itu sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badan. Akhirnya sang istri pun ikut dibunuh oleh perampok itu dengan cara yang sangat sadis. Sementara itu bagaimana dengan nasib Elin? Ternyata untungnya pada saat itu para perampok ini tidak mengetahui keberadaan Elin yang sedang bersembunyi. Tapi ini juga merupakan satu kesialan karena Elin sendiri tidak dapat keluar dari ruangan itu. Karena dia berada di ruangan itu dalam keadaan terkunci oleh ibunya dari luar.
Hingga akhirnya Elin pun tewas karena kekurangan oksigen. Dia tidak dapat bernapas. Pada tahun 1950, akhirnya jenazah Elin ini pun ditemukan dan dievakuasi oleh tim yang rencananya akan merenovasi bangunan itu. Memang setahu gua guys ya, rumah-rumah lama peninggalan zaman Belanda yang gede-gede itu pada serem ya, hawanya itu adem gitu, ademnya adem nggak wajar gitu kalau kita memasuki rumah itu. Dan sampai sekarang rumah-rumah macam gitu itu masih banyak, masih gampang kita temui, terutama di pabrik-pabrik zaman Belanda ya, kayak pabrik gula. Tapi balik lagi ya ke nasib dari si Elin dan keluarganya, itu memang sangat tragis dan kasihan. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih.